Whatever you did, can you do it some more now? Swear you got me falling for your ass lately. Whatever you get, can you take some more? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Elisa Abdullah, SHMH, dosen program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Adowo. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyajikan dan mempresentasikan terkait peningkatan deskripsi diri, unjuk kerja, Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT-PT bidang pengajian. Dalam penyajian PDD UKT-PT dibagi ke dalam dua tahap, yaitu yang pertama, saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah yang diampu, yaitu mata kuliah Hukum Acara Pidana. Yang kedua, saya akan mempresentasikan dan menyajikan proses pembelajaran dan penyampaian materi perkuliahan. Yang kedua, saya akan mempresentasikan dan menyajikan proses pembelajaran dan materi perkuliahan kepada mahasiswa, khususnya mata kuliah Hukum Acara Pidana. Mata kuliah Hukum Acara Pidana ini adalah mata kuliah yang wajib diprogram oleh mahasiswa program studi ilmu hukum pada semester ganjil, yaitu semester 5. Mata kuliah Hukum Acara Pidana memiliki bobot SKS, yaitu 3 SKS. Hukum Acara Pidana merupakan mata kuliah wajib yang diprogram oleh mahasiswa program studi ilmu hukum dengan persyarat telah memprogram atau meluluskan mata kuliah pengantar hukum Indonesia dan hukum pidana. Selanjutnya, mata kuliah Hukum Acara Pidana membahas tentang sejarah hukum acara pidana, pengertian hukum acara pidana, tujuan hukum acara pidana, ruang lingkup hukum acara pidana, asas-asas hukum acara pidana, ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana, tinjauan tentang pihak-pihak dalam hukum acara pidana, pengertian penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan, pra-peradilan, pengertian pra-peradilan, surat dakwaan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, pengertian surat dakwaan, syarat surat dakwaan, bentuk surat dakwaan. Selanjutnya, pengertian keberatan, macam-macam keberatan, pembuktian, putusan hakim, upaya hukum, dan peradilan koneksitas. Selanjutnya, mata kuliah Hukum Acara Pidana diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 2 dosen, yaitu Bapak Dr. Herman SH LLM selaku penanggung jawab mata kuliah, dan saya sendiri sebagai anggota tim teaching. Dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana terdapat capaian pembelajaran yang harus dicapai, yaitu capaian pembelajaran prodi dan capaian pembelajaran mata kuliah.
Capaian pembelajaran prodi atau yang disingkat dengan CPL prodi terdiri dari 15 poin. Di antaranya, pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang keempat, menguasai konsep dan teori hukum serta asas-asas hukum. Yang kelima, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi yang akurat. Yang keenam, mampu memberikan pendapat-pendapat hukum terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan CPMK terdiri dari 14 poin. Di antaranya yaitu, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah singkat hukum acara pidana. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum acara pidana, sifat hukum acara pidana, tujuan hukum acara pidana, ruang lingkup hukum acara pidana. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang asas-asas hukum dan ilmu-ilmu pembantu dalam hukum acara pidana. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang para pihak dalam hukum acara pidana. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pra-peradilan, pengertian pra-peradilan yang dapat dipra-peradilankan dan ganti kerugian serta rehabilitasi. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang surat dakwaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengertian surat dakwaan, dan syarat-syarat surat dakwaan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan tentang upaya hukum. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang koneksitas, pengertian penyidik dalam koneksitas, penentuan peradilan, serta majelis hakim dalam perkara koneksitas. Selanjutnya, terkait dengan materi pembelajaran atau pokok bahasan dalam mata kuliah hukum acara pidana, yaitu terdapat 14 sub pokok atau sub CPMK, yaitu yang pertama, sejarah singkat hukum acara pidana mulai dari periode Hindia Belanda sampai pada periode berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, pengertian hukum acara pidana, sifat hukum acara pidana, tujuan hukum acara pidana, ruang lingkup hukum acara pidana. Yang ketiga, asas-asas hukum acara pidana dan ilmu-ilmu pembantu dalam hukum acara pidana. Keempat, tinjauan tentang para pihak dalam hukum acara pidana, yaitu tersangka, terdakwa, terpidana, penyelidik, penyidik, jaksa, penuntut umum, hakim, dan advokat. Kelima,
pengertian penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan. Keenam, pra-peradilan, pengertian pra-peradilan yang dapat dipraperadilankan, ganti kerugian, dan rehabilitasi. Ketujuh, surat dakwaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengertian surat dakwaan, serta syarat-syarat surat dakwaan. Kedelapan, bentuk-bentuk dakwaan, yaitu dakwaan tunggal, alternatif, kumulatif, dan gabungan. Kesembilan, pengertian keberatan, eksepsi, tenggang waktu mengajukan keberatan. Kesepuluh, macam-macam keberatan yang terdiri dari keberatan tidak berwenang mengadili. Selanjutnya, keberatan dakwaan tidak dapat diterima, serta keberatan surat dakwaan harus dibatalkan. 11. Pembuktian, pengertian pembuktian, beban pembuktian, sistem pembuktian, alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 12. Putusan hakim, pengertian putusan hakim, sifat dan ruang lingkup. 12. Putusan hakim, pengertian putusan hakim, sifat dan ruang lingkup putusan hakim, bentuk-bentuk putusan hakim. 13. Upaya hukum yang terdiri dari upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. 14. Koneksitas, pengertian penyidik dalam koneksitas, penentuan peradilan, majelis hakim dalam peradilan koneksitas. Dalam proses pembelajaran mata kuliah hukum acara pidana menggunakan metode student active learning, di mana di dalam metode ini dosen mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk aktif dalam mencari dan menemukan konsep dan teori yang harus dikuasai. Selanjutnya, dalam metode pembelajaran menggunakan teknik, yaitu yang pertama ceramah. Dosen akan mempresentasikan dan menjelaskan dasar hukum, konsep-konsep hukum acara pidana. Yang kedua, interaksi dengan mahasiswa. Dosen akan mengarahkan dan melatih mahasiswa dalam mempelajari tahapan atau alur di dalam hukum acara pidana dan bagaimana membuat berita acara pemeriksaan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di dalam hukum acara pidana. Selanjutnya, yang ketiga adalah proses penilaian mahasiswa. Dalam proses penilaian mahasiswa, dosen akan memberikan penilaian berdasarkan kuis yang diberikan. Kuis yang diberikan terkait dengan materi-materi pembelajaran yang sebelumnya telah diajarkan. Selanjutnya, dosen akan memberikan tugas secara terstruktur dan mandiri. Mahasiswa akan diberikan tugas untuk membuat makalah dan menganalisis terkait dengan kasus-kasus atau perkara-perkara hukum yang faktual, dan selanjutnya akan didiskusikan di dalam ruang perkuliahan. Yang selanjutnya, hasil ujian tengah semester
dan hasil ujian akhir semester. Terkait dengan metode penilaian khusus tugas yaitu 20% dengan bobot 10% tugas sebelum ujian tengah semester dan 10% tugas setelah ujian tengah semester. Selanjutnya, bobot nilai ujian tengah semester sebesar 30% dan nilai ujian akhir semester sebesar 50% sehingga total penilaian 100%. Untuk nilai akhir, nilai A berkisar antara 80 sampai 100. Nilai B berkisar antara 61 sampai 80. Nilai C berkisar 41 sampai 60. Nilai D berkisar 21 sampai 40 dan nilai E berkisar 0 sampai 20. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran bentuknya adalah kuliah dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah hukum acara pidana. Referensi utama yang pertama, buku Andi Hamsa dengan judul Hukum Acara Pidana. Yang kedua, buku Didi Endro Purwoleksono dengan judul Hukum Acara Pidana. Yang ketiga, buku Leden Marpaung dengan judul Proses Penanganan Perkara, Penyelidikan dan Penyidikan. Keempat, buku Leden Marpaung dengan judul Proses Penanganan Perkara di Kejaksaan dan Pengadilan, Upaya Hukum dan Eksekusi. Yang kelima, buku Lilik Mulyadi dengan judul Hukum Acara Pidana. Adapun referensi pembantu yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Advokat, dan Undang-Undang Kejaksaan. Inilah deskripsi mata kuliah Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah presentasi dan penyajian proses pembelajaran hukum acara pidana yang akan disajikan melalui video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Siap mengikuti perkuliahan hari ini? Siap, Bu. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sebelum masuk pada materi hari ini, saya akan mengabsen ya. Astuti, hadir Bu. Muhammad Khairul Fahri. Hadir, Bu. Jadi materi perkuliahan sebelumnya membahas terkait istilah dan pengertian dari pra-peradilan, kemudian tujuan dari pra-peradilan, pra-peradilan dan hak asasi manusia, dan bentuk-bentuk permohonan pra-peradilan.
apa yang dimaksud dengan pra peradilan? Baik, perkenalkan nama saya Farkan Rahmat MD dengan NIM H1A1211161. Jadi dalam pasal 1 butir 10 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pra peradilan itu tadi dijelaskan bahwa merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain dan atau kuasa tersangka. Jadi pra peradilan ini dimaksudkan juga sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyidikan, penyitaan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi ataupun tidak. Sekian, terima kasih. Ya, apa yang disampaikan oleh Farhan benar ya. Selanjutnya ada yang masih ingat tujuan dari pra peradilan? Dan terima kasih atas kesaksian Ibu. Perkenalkan, saya Gaharuta Wijani dengan NIM H1A1211169. Izin menjawab Ibu, kalau dari pertanyaan sebelumnya, pra peradilan itu memiliki tujuan untuk menegakkan dan juga memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka ataupun terdakwa dalam menjalani proses mulai dari pemeriksaan, penyidikan hingga ke penuntutan. Jadi pra peradilan ini dilihat sebagai upaya untuk mekanisme pengawasan horizontal terhadap hak-hak tersangka ataupun terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan ini. Ya, baik, jawabannya benar. Jadi pra peradilan bertujuan untuk menegakkan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi baik tersangka ataupun terdakwa. Itu ya. Dalam proses pembelajaran tentunya ada capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Ada dua ya. Yang pertama, capaian pembelajaran prodi atau yang disingkat dengan CPL prodi. Dan yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan CPMK. Dan sub capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan sub CPMK. Bentuk-bentuk surat dakwaan yaitu yang pertama dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan berlapis, primer subsidiair, dakwaan kumulatif, dakwaan gabungan atau kombinasi. Sekarang kita masuk pada dakwaan tunggal. Apa yang dimaksud dengan dakwaan tunggal? Dakwaan tunggal di sini apabila terdakwa melakukan satu tindak pidana, artinya dalam surat dakwaan hanya satu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Karena tidak ada kemungkinan tindak pidana lain lagi yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi tidak ada kemungkinan lain. Jadi hanya satu tindak pidana. Berikut ini adalah contoh dari dakwaan. Pada lembaran dakwaan ini atasnya ya tertulis Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri di sini menjelaskan bahwa kejaksaan negeri mana yang menangani perkara tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan pembicaraan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haji Ramadhani dengan NIM H1A1211143. Izin untuk bertanya Bu. Jadi pertanyaan saya itu terkait dengan penggabungan perkara dalam tindak pidana. Pertanyaannya Bu, apakah dapat dilakukan penggabungan perkara dalam tindak pidana dan dibuat dalam satu surat dakwaan? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik. Husin Ramadan. Dapatkah penggabungan perkara tindak pidana? Jadi penuntut umum
dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan. Hal ini dimungkinkan dapat dilakukan apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal yang pertama, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan perkara tindak pidana tersebut. Ya, rekan-rekan mahasiswa, masih ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Astuti dengan selamat PK12101. Baik, langsung saja. Adapun pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu, jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi tidak disebutkan dalam dakwaan, dapatkah penuntut umum mengubah dakwaan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, pertanyaannya baik sekali ya. Baik sekali pertanyaan dari Astuti terkait dengan apabila terdakwa melakukan tindak pidana, lalu kemudian di dalam dakwaan tidak terdapat pasal ya yang mencantumkan perbuatan terdakwa. Jadi ketika terjadi demikian, maka dimungkinkan adanya perubahan dari surat dakwaan. Dimungkinkan ya, sebelum masuk ke persidangan, jadi dimungkinkan adanya perubahan dari surat dakwaan. Tetapi hakim juga tidak boleh dengan mudahnya ya memberikan kesempatan untuk dalam hal mengubah surat dakwaan. Jadi seperti itu. Baik, masih ada rekan-rekan mahasiswa yang bertanya mengenai dakwaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, saya akan menyimpulkan pertemuan hari ini ya, materi dakwaan. Yang pertama, penyederhanaan surat dakwaan dalam hukum acara pidana modern selaras dengan ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian yang kedua, hakim hendaknya jangan terlalu cepat di dalam mempertimbangkan pembatalan surat dakwaan, kecuali hakim benar-benar waktu dan tempat serta penyebutan delik dalam tindak pidana yang terjadi tidak disebutkan di dalam surat dakwaan. Kemudian yang ketiga, hakim harus memberikan waktu kepada penuntut umum untuk mengubah surat dakwaannya sebelum hakim menetapkan hari sidang. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas kepada rekan-rekan mahasiswa dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas mengenai eksepsi dan tenggang waktu mengajukan eksepsi. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.